Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2931. Cahaya dingin itu sangat menyilaukan. Di saat yang sama, atmosfer di sekitarnya menjadi beberapa tingkat lebih dingin. Pakaian banyak orang langsung membeku. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak ditujukan kepada mereka, tetapi seperti ini. Dalam sekejap, banyak orang sangat terkejut. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Kemudian, mereka menatap Lin Yan. Tatapan Lin Yan tetap sama. Dong Bai mengaktifkan senjata yang dingin membekukan itu, tetapi ketika Tianbing berlari, atmosfer dingin dan menyesakkan ini langsung lenyap. Ia mengarahkan jarinya dan senjata itu langsung jatuh. Dengan satu jari, udara berubah menjadi kristal es, dan langsung jatuh bersama kekuatan yang mengejutkan itu. Ding ding ding. Kristal es bertabrakan dengan kekuatan senjata, menimbulkan suara yang keras, dan riak energi pun menyebar. Terblokir. Di bawah, mata Dong Bai melebar. Ini adalah senjata Kaisar Tian. Di bawah dorongannya, ia dapat melakukan serangan yang sebanding dengan level Kaisar Tian. Pada akhirnya, senjata itu diblokir. Saat kristal-kristal es berjatuhan, tubuhnya bergetar, dan ia benar-benar merasakan dingin yang membekukan. Ia berasal dari klan musim dingin, lahir di tanah beku itu, tak pernah takut dingin, fisiknya sedingin es dan salju, tapi sekarang ia kedinginan. Bagaimana mungkin? Akhirnya, harta karunnya berhasil memblokir kristal-kristal es, tetapi udara dingin langsung masuk ke tubuhnya, membuatnya tak tertahankan, dan ia muntah darah. Ini adalah kedua kalinya ia terluka sejak memasuki Akademi Roh. Yang pertama adalah Ling Qi. Serangan wanita itu hampir membunuh Dong Luo, Dong Wu, dan dirinya sendiri dari klan musim dingin. Sekarang, tepat pada saat itu, ia juga merasakan mendekatnya kematian. Jika bukan karena senjata Kaisar ini, ia pasti sudah mati. Beginilah cara ia menyerang. Murid baru ini begitu ganas. Cukup, teriak Chu Bai. Mu Qianshan juga minggir. Sekarang semua orang melihat Dong Bai memegang senjata, dan ia tak bisa menghentikannya lagi. Mu Qianshan, kau harus membuat keputusan tentang masalah hari ini, kalau tidak, aku akan melaporkan masalah ini kepada wakil presiden secara pribadi, teriak Chu Bai. Dong Bai, kalau kau pakai senjata saat sparring, kau akan dikurung sebulan lusa. Kata Mu Qianshan. Dikurung lagi lusa. Chu Bai mencibir, ia tahu apa yang ingin dilakukan Mu Qianshan. Besok adalah hari ujian Lin Yan. Ia ingin Dong Bai melihatnya langsung. Bahkan, besok Mu Qianshan mungkin akan membiarkan semua murid di Tianyuan menyaksikan Lin Yan tersingkir dari ujian Tianyuan, kan? Kalau sebelumnya, Chu Bai tidak akan peduli. Kekuatan Lin Yan sudah cukup untuk menghadapi ujian itu. Tapi hari ini, Dong Bai beraksi, membuat Lin Yan menghabiskan terlalu banyak tenaga, kan? Kalau begitu, ujian Lin Yan besok pasti jauh lebih sulit. Ayo pergi. Chu Bai menatap Lin Yan dan berkata. Wus. Pada saat ini, Lin Yan bergerak dan langsung kembali ke halaman No. 1 Huozi bersama Chu Bai. Ketika Lin Yan mendarat, Zilan datang menyambutnya. Tuan sudah kembali, Zilan berkata dengan penuh hormat. Lin Yan mengangguk. Sepertinya dia sudah tahu dan menyadari bahwa paling aman untuk tetap di sini. Hah. Tapi Chu Bai terkejut ketika melihat Zilan. Kenapa kau di sini? Siapa yang mengatur ini? Fan Lou, kau menahan Zilan di sini. Kau tahu siapa yang dia sakiti? Tanya Chu Bai. Jelas, semua ini tidak diatur oleh Chu Bai. Melihat Lin Yan, Chu Bai mencibir, ini pasti ulah Mu Qianshan, kan? Tangannya bahkan sampai menyentuh halaman Ling Tianku. Melihat ekspresi dinginnya, Lin Yan tahu bahwa dia Ken yang mengatur masalah ini kemungkinan besar akan berakhir dalam situasi yang sangat menyedihkan. Kirim Zilan kembali. Kemudian, Chu Bai menghela napas, kalau kau suka wanita cantik, aku bisa mengaturkan beberapa, bahkan puluhan, untukmu, tapi Zilan tidak bisa tinggal. Mendengar ini, ada sedikit rasa kehilangan di mata Zilan. Namun dengan senyum pahit, bagaimanapun juga, inilah takdirnya. Hanya karena dia menyinggung Su Chen. Tanya Lin Yan. Benar, kata Chu Bai, Su Chen adalah jenius nomor 1 di Tianyuan dan harapan Tianyuan. Dia diharapkan untuk bereinkarnasi, dan siapapun yang kuat di seluruh Tianyuan akan membuka jalan untuknya. Su Chen adalah orang yang sangat dihargai Tianyuan. Dia adalah orang di Tianyuan yang memiliki harapan terbesar untuk bereinkarnasi. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Kata-katanya seberat 1000 pon.
Zilan telah menyinggung perasaannya, dan hidup ini takkan berakhir baik. Tuan, aku akan kembali sekarang. Kata Zilan, ia telah menerima takdirnya. Namun Lin Yan menatapnya dan berkata, nasib manusia di dunia ini tidak dikendalikan oleh orang lain, juga bukan oleh Tuhan, melainkan oleh diri sendiri. Nasibmu dikendalikan oleh dirimu sendiri. Hanya Su Chen, selama kau melangkah ke halaman ini, mengapa kau harus takut padanya? Suara Lin Yan bagaikan guntur, menggema di telinga Zilan. Kalimat ini mengejutkan Chu Bai. Meskipun Su Chen seorang mahasiswa, wakil presiden sangat menghargainya. Bahkan dekan sangat memujinya. Seluruh Tianyuan, bahkan wakil presiden cabang Ling Tianyuan, Su Kun, mungkin tidak memiliki status yang setara dengannya. Siapa yang tidak akan kagum dengan reinkarnasi di masa depan? Dan Lin Yan benar-benar berkata seperti ini. Jangan sembarangan, kata Chu Bai, Fan Lou, jangan sebutkan ini di depan orang lain, kalau tidak, ini akan menjadi bencana. Di reinkarnasi di masa depan, kau tak boleh dipermalukan. Dipermalukan, kau harus mati. Lin Yan terkekeh. 10 tahun kemudian, Su Chen masih menganggap dirinya sebagai reinkarnasi masa depan. Yah, meskipun dia mengalahkannya 10 tahun yang lalu, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Sekarang setelah dia memasuki Tianyuan, dia akan menekannya lagi. Kamu berlatih, ujian besok sangat penting, kata Chu Bai setelahnya. Adapun Zilan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengatakan ini, dia percaya bahwa Lin Yan akan membuat keputusan. Setelah Chu Bai pergi, Zilan menatap Lin Yan dan berkata, Tuan, awasi halaman dan jangan biarkan orang lain masuk. Lin Yan berkata dan melangkah masuk ke ruangan. Baik, Tuan, kata Zilan. Dia tahu bahwa arti kata-kata ini berarti Lin Yan akan membiarkannya tinggal sepenuhnya. Besok, Tuan, Anda pasti akan lulus ujian. Dia berdoa dalam hatinya. Dan kata-kata Lin Yan sebelumnya bahwa takdir harus dikendalikan oleh diri sendiri juga tertanam dalam di hatinya. Di dalam ruangan, Lin Yan duduk bersila. Pertempuran hari ini tidak menguras tenaganya. Namun, ia mendapatkan terlalu banyak wawasan dari percakapannya dengan lelaki tua di Zushan akhir-akhir ini, dan sekarang ia harus memverifikasinya satu per satu. Berdengung. Dalam sekejap, rune memenuhi udara. Kekuatan jiwa Lin Yan kini telah mencapai tingkat Kaisar, semi surgawi, dan kecepatan pembentukan formasi juga sedikit meningkat. Cahaya berkedip, dan dalam sekejap, formasi semacam ini menyebar ke seluruh halaman. Setelah melakukan semua ini, ia berkonsentrasi berlatih. Saat ini, di halaman Suantian, Mu Qianshan tersenyum dingin, jangan khawatir, lusa, Fan Lou akan dikeluarkan dari Tianyuan, dan peninjauannya pasti tidak akan berhasil. Saat itu, karena dia bukan anggota Tianyuan, kalian klan Dong boleh membunuhnya sesuka hati. Mendengar ini, senyum Dong Bai pun semakin lebar.